Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauhnya. Setelah sebelumnya Ibu sudah memberikan video pembelajaran tentang konsep vektor pada ruang dimensi 2, masih dalam ruang dimensi 2, kita sekarang masuk ke operasi pada vektor ruang dimensi 2. Operasi vektor secara umum memiliki konsep yang sama pada operasi dalam penjumlahan dan pengurangan maupun perkalian. Nah, kita langsung saja. Jadi dalam operasi vektor di sini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya dapat disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Jadi sama kayak kalian kelas 10 udah belajar matriks, ini penjumlahan pengurangan sama kayak matriks. Jadi menjumlahkan atau mengurangkan pada komponen-komponen yang seletak. Jadi, misalkan kita punya vektor A dengan elemen A1 dan A2 dan B, B1, B2, maka vektor A tambah vektor B akan sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Penjumlahan secara grafis dapat dilakukan pada gambar berikut. Ini penjumlahan menggunakan metode segitiga. Sebenarnya ada lagi penjumlahan dengan metode jajar genjang. Tapi kita Ibu hanya ingin kalian tahu aja, di sini kita tidak akan mempelajari secara dalam tentang secara grafis ya. Jadi ini A ditambah vektor B akan sama dengan vektor A tambah B-nya seperti ini. Ujung dari awal vektor ke akhir pada akhir vektor. Dalam pengurangan vektor ini berlaku dengan penjumlahan. Sama, jadi kalau vektor A dikurangin vektor B akan sama dengan A1 dikurangin B1, A2 dikurangin B2. Nah, sifat-sifat penjumlahan vektor adalah yang pertama bersifat ini komutatif. Jadi vektor A ditambah vektor B akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua bersifat asosiatif. Jadi kalau ada penjumlahan 3 vektor, misalnya di sini A tambah B tambah C, maka boleh kalian jumlahkan terlebih dahulu B tambah C-nya atau A tambah B-nya. Ini bersifat asosiatif. Lanjutkan ke contoh. Diketahui vektor A negatif 5 dan 7 dan vektor B 4 negatif 2. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan negatif 5 ditambah 4, 7 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 1, 5. Selanjutnya vektor A dikurangi vektor B, negatif 5 dikurangi 4, 7 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 9, 9. Selanjutnya kita ke perkalian vektor dengan skalar. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jadi kalau perkalian vektor dengan skalar akan menghasilkan vektor. Jika vektor V adalah vektor dan K merupakan skalar, maka perkalian vektor dapat dinotasikan dengan K dikali vektor V. Dengan keterangan bahwa jika K lebih besar dari 0, maka vektor K kali V searah dengan vektor V. Jika K kurang dari 0, maka K kali V berlawanan arah dengan vektor V. Jika K sama dengan 0, maka K kali V adalah vektor identitas. Ya, vektor identitas. Oh, 0. Secara grafis, perkalian dapat merubah panjang vektor. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Contoh misalnya di sini vektor V dengan panjangnya dan arahnya seperti ini dengan K setengah. Maka
setengah dikali V. Di sini berarah sama, tapi panjangnya adalah setengahnya. Tapi kalau K-nya negatif setengah, sama dengan K dikali 0, K-nya 0,5 tadi, berbeda karena dia negatif, arahnya berlawanan. K-nya 2, berarti di sini panjangnya 2 kalinya. K-nya negatif 2, panjang tetap 2 kalinya, cuman bedanya di arah. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika K-nya negatif, sudah pasti arahnya akan berlawanan. Secara aljabar, perkalian vektor V dengan skalar K juga dapat dirumuskan sebagai berikut. K dikali vektor V akan sama dengan K dikali V1, K dikali V2. Selanjutnya ke contoh. Diketahui vektor A dengan komponen min 6 dan 8. Maka 2 vektor A artinya masing-masingnya dikali 2. 2 dikali negatif 6 dan 2 kali 8. Hasilnya adalah negatif 12, 6. Setengah dari vektor A berarti masing-masing elemen dikalikan dengan setengah. Maka hasilnya 3, negatif 4. Contoh selanjutnya, jika diketahui vektor A sama dengan negatif 5, 6, B-nya 8, negatif 2, dan C-nya adalah negatif 1 dan 4, maka dapat diperoleh 2 kali vektor A ditambah setengah kali vektor B dikurangi 3 kali vektor C. Nah, di sini akan menghasilkan kita masing-masing sukunya kita kalikan dengan skalarnya. Di sini untuk A dikali dengan 2, untuk B dikali dengan setengah, dan untuk C dikali dengan 3. Nah, ya, setelah itu kita operasikan seperti biasa penjumlahan pengurangannya, maka menghasilkan negatif 3, 23. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam kalian mengoperasikan positif negatif jangan ada yang salah. Kalian harus paham betul basic dari operasi bilangan bulat ya. Selanjutnya perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor adalah perkalian skalar antara vektor dengan vektor. Misalkan perkalian skalar antara vektor A dan vektor B, maka A ini dibacanya A dot B. Jadi perkalian skalar itu bisa disebut juga dengan perkalian titik atau perkalian dot. Jadi A dot B. Nah, di sini akan sama dengan panjang A dikalikan dengan panjang B dikalikan sudutnya, sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu. Nah, di sini alfa adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor A dan B. Kalau misalnya ini vektor A dan B. Kalau vektornya U dan V, ya vektor U dan V. Jika vektor A dengan komponen A1, A2, dan vektor B dengan komponen B1, B2, maka A dot B-nya bisa kita hasilkan dengan menjumlahkan hasil perkalian komponen-komponen yang seletak. Artinya A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Lanjut ke contoh ya. Sebelum ke contoh kita ke sifatnya dulu. Sifat perkalian ini juga bersifat komutatif bahwa A dot B akan sama dengan B dot A. Nah, cuman kalau perkalian seperti ini bersifat distributif. A dot B ditambah C akan sama dengan A dot B ditambah A dot C. Jadi kalau A dot A jadinya panjang A kuadrat. Nah, jika A dot B sama dengan 0, jika dan hanya jika A 0 atau B 0 atau A tegak lurus dengan B. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa jika A tegak lurus dengan B artinya A dot B 0. Tegak lurus di sini biasa disebut dengan ortogonal. Ortogonal ya di sini. Ini namanya ortogonal. Yang perlu kalian ingat catatan kecil di sini bahwa hasil kali titik dua vektor menghasilkan suatu skalar. Jadi hasilnya berupa angka. Nah, di sini untuk contohnya, misalkan vektor A, panjang vektor A adalah 12.
dan panjang vektor B 5. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, tentukan A dot B. Berarti di sini kan yang diketahui apa? Diketahuinya panjang vektor A sama dengan 12, panjang vektor B sama dengan 5. Sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. Maka perkalian dot A dengan B, kita masukkan ke rumus ya. Panjang A dikali panjang B dikalikan cos alfa. Jadi tinggal berarti 12 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan cos 60 derajat. Berapa itu cos 60 derajat? Cos 60 derajat adalah setengah. Berarti bisa kita ketahui bahwa A dot B hasilnya adalah 30. Hasilnya adalah suatu skala. Contoh selanjutnya. Diketahui vektor A dan B dengan panjang A dan panjang A-nya 1, panjang vektor B-nya akar 2. Jika A dot B sama dengan 1, maka besar sudut yang dibentuk oleh A dot B-nya berapa? Nah, berarti kalau di sini kita sudah tahu bahwa tadi A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos alfa. Sedangkan di sini yang ditanya adalah besar sudut. Nah, berarti boleh kalian ini dulu boleh. Berarti ada di sini 1 sama dengan 1 dikali akar 2 cos alfa. Di sini akar 2 cos alfa. Jadi cos alfa sama dengan 1 per akar 2 atau 1 per 2 akar 2. Nah, di sini sudut berapa yang hasilnya setengah akar 2? 45 derajat. Seperti itu semoga bisa dipahami ya. Nah, tadi adalah tentang operasi-operasi pada vektor. Semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan disimak dan catat di buku kalian untuk belajar. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.